Lalu apa solusinya kalau yang lain udah keterima bekerja? Solusinya adalah sadarlah kalian bahwasannya pekerjaan itu adalah cobaan. Pangkat jabatan itu adalah cobaan, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya itu dipergunakan dengan baik, dipergunakan yang baik dan benar. Jika seseorang melanggar kode etik, dia akan diberhentikan. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah cobaan bagi kita untuk menguji apakah kita itu bersyukur. Syukur itu apa? Mempergunakan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kufur itu menyalahgunakan apa yang diberikan kepada kita. Kalau seseorang menyalahgunakan nikmat, berarti itu istidraj buat mereka. Tatkal ta- falamma falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun. Nah, ini dia kalau mereka menyalahgunakan apa yang diberikan kepada mereka, Allah bukakan pintu segala sesuatu sehingga apabila mereka puas terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kami paksa Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Tiba-tiba itu apa tiba-tiba? Tiba-tiba itu artinya tanpa diduga atau diketahui atau diperkirakan sebelumnya. Jadi itu adalah maksud daripada istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ketika mereka bergembira apa yang diberikan kepada mereka, Allah siksa secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Tapi kalau mereka baru sadar, tapi kalau mereka baru sadar bahwa mereka akan disiksa secara tiba-tiba, kan sebelumnya mereka nggak tahu. Nah, sebelumnya mereka nggak tahu nanti mereka akan disiksa. Tapi kalau mereka baru tahu, sekarang mereka bakalan disiksa. Lalu apa reaksi mereka? Mereka itu panik. Ibarat kata kebakaran. Kalau kebakaran itu melanda orang secara tiba-tiba, kalau kebakaran melanda seseorang, kalau kebakaran melanda mereka, kalau kebakaran melanda mereka tanpa mereka sadari, sebelumnya mereka nggak tahu bakalan terjadi kebakaran. Tapi kalau mereka baru tahu kebakaran, sekarang bakalan ada kebakaran, apa reaksi mereka? Mereka itu panik. Nah, panik itu bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Kalau nggak bisa berpikir dengan tenang, kalau mereka menyerah, ya udah mereka itu putus asa. Akhosnahum baktatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari.
bahwa mereka akan disiksa. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami pancing mereka dengan arah yang tidak mereka sangka. Faizahum, maka seketika itu mubelisun. Mereka panik sehingga mereka putus asa. Panik dulu, barulah putus asa. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua itu adalah di dalamnya pasti ada aturan. Pasti ada aturan yang berkedok tanda tangan. Tapi kalau mau digaji, itu mereka harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh HR-nya. Kalau mereka melanggar, mereka bakalan dipotong gajinya. Seperti Janhua Diana, kalau sholat Jumatnya lama banget, ntar bakalan dipotong gajinya. Atau hanya hanya gara-gara sholat Jumat, mereka malah dipotong gajinya. Padahal Jumat itu hukumnya fardhu ain bagi laki-laki. Jadi kalau peraturan itu tidak masuk akal, ya mendingan keluar aja dari perusahaan tersebut. Cari kerja lain. Tapi peraturan yang dibuat manusia itu lebih sulit daripada hukum-hukum Allah. Walaupun peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Misalkan masuk nggak boleh telat. Begitu juga dengan sholat. Sholat harus tepat waktu. Kalau nggak tepat, gimana mau masuk tepat waktu? Misalkan SMA, SD, SMP, SMA. Masuk sekolah jam setengah 7. Jadi sholat subuhnya harus tepat waktu dong. Habis sholat subuh, habis sholat di masjid, mereka langsung mandi. Nah, habis itu sarapan. Habis sholat subuh, lah sarapan dulu, baru mandi. Habis itu siap-siap berangkat ke sekolah. Diketahui tren itu adalah ter hal terbaru. Contohnya adalah yang dahulu itu kan Rasul itu jalan dari Mekah ke Madinah menggunakan kuda. Tapi zaman sekarang kita malah menggunakan kendaraan lainnya selain kuda, yakni hal yang canggih, hal yang bermesin, yang otomatis jalan jalan dengan cara setil, kemudi. Kalau kuda kan, kalau oh iya, kalau yang zaman sekarang itu kita jalan dari Jakarta ke Bandung itu menggunakan kendaraan lainnya selain kuda, tapi lebih cepat daripada kuda. Lalu yang contoh yang kedua itu, Rasul itu dakwah itu melalui pintu ke pintu.